Sebelumnya kami mohon maaf karena hari ini mungkin ada kekurangan nyamanan panjenengan semua. Jadi tadi pagi saya dapat info dari Pak Bambang masalah tausiahnya. Saya masih berada di Tangerang, masih di rumah anak. Masih di KM. Masih di rumah anak. Terus saya dari rumah anak itu kurang lebih jam 9:30 masuk MBZ itu jam 11.25. Jadi mohon maaf sekali lagi sampai masuk rumah 4:30. Semua SMA, semua panggilan semua tak pending, Pak. Jadi mohon maaf Pak Catur tadi tidak sempat saya, karena saya harus konsentrasi sampai rumah. Itu permasalahannya. Mungkin kecepatannya di luar, kalau nyetir sendiri, nyetir sendiri jadi ya sudah seperti sampai rumah. Jadi sebenarnya mohon maaf semuanya saja, baik yang itu WA maupun yang kurang nyaman kami mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo yang mau bertanya bisa dijawab. Ini ada Mbak Ustaz sama Bu Mutia mana? Kebetulan saya terkasihkannya saya. Gambar yang cetak itu gambar yang umum, ya. Nah yang tulisan tangan itu yang saya buat sendiri. Sampaikan hadis sohnya. Jadi kalau gambar umum itu tidak ada yang mungkin taruh, tidak ada yang munhasroh. Jadi yang saya gambar itu ada yang munhasroh dan yang mungkin taruh. Yang munhasroh itu orang-orang banyak menyesal. Sekarang masa itu dia menyesal karena dulu dia nggak pernah berbuat baik, ya, menyesal. Ya, kalau yang mungkin taruh itu orang-orang terima berdakwah yang sudah lolos dari jembatan sirat ditampung di Yamul Kintaroh namanya. Yang itu tempat mengisos. Mbak Hamad mungkin pernah nyakiti saya, maka saya maafkan. Mungkin saya pernah nyakiti Pak Nur maafkan saya. Itu isos itu saya maafkan. Itu di Yamul Kintaroh. Maka menunggu baru setelah semua selesai, maka pintu surga dibuka. Ya, dibuka. Nanti Allah berfirman, Assalamun alaikum bima sorbatum baikma ubadar. Salam sejahtera untuk semua manusia yang sudah beriman berdakwah. Silahkan masuk surga kenikmatan abadi. Ini doa terakhir, tidak ada duanya. Masuk semuanya. Ya. Nah, disitulah kemudian di surga ribuan bahkan miliaran akar-akar daun. Akar-akar pohon surga itu langsung otomatis masuk ke mulut kita kasih, masuk mulut kita. Untuk apa? Untuk agar kita menjadi muda, umur 3 tahun, tingginya 35 meter seperti tinggi Adam, dan segar, tidak pernah sakit, tidak pernah masuk angin, tidak perlu Pak Tito, tidak perlu dokter, tidak ada orang ngetot meriak di situ, ya. Suci bersih semuanya. Meskipun Bapak Ibu di situ dan wanita surga itu boleh bersegama semalam untuk 50 kali, tidak perlu lagi berjunub, tidak ada diwajibkan untuk sholat, ya, tidak ada wajib baca Quran, semua sudah selesai. Makanya yang luar biasa. Itu intinya Pak Ahmad sama kemudian. Nah, yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan tausiah Pak Profesor tadi, ya, kiranya nih Bapak Ibu semuanya kalau kiamat pada takut nggak ya? Takut nggak? Tidak. Takut nggak? Tidak. Apalagi tadi dijelaskan setelah kiamat ini ada tahapan-tahapan yang seakan-akan semakin mengerikan. Benar ya? Tapi menurut saya dan menurut ulama-ulama besar, kiamat itu tidak perlu ditakutkan. Sepanjang ya kan, kita itu melakukan takwa pada Allah, beribadah, beramal. Udah, untuk next kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan. Karena model-model
model-model khutbah yang seakan-akan nanti kita tuh ditakut-takuti itu sudah nggak cocok dari realita kita. Realita kita tuh misalnya kiamat, saya udah samunya udah cukup, alhamdulillah hadapi, karena kiamat itu adalah ya semuanya Pak ya, tidak hanya saya, keluarga saya, anak saya, no, semuanya. Dan ini sudah didengungkan oleh agama di sebelah kita, yaitu di surat Wahyu ayat 1 ya, dia mengatakan bahwa kiamat itu menyenangkan. Dan pada saat tahun 1856 pernah terjadi suatu badai matahari ya. Badai matahari ini mungkin kalau sekarang ya kiamatnya. Jadi dataran di benua itu mataharinya itu seakan-akan tergelincir, jadi mati semua atau bagaimana, itu juga bagian daripada kiamat. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu ada kiamat, ayo bareng-bareng kita hadapi kiamat ya. Ayo bareng-bareng kita mempersiapkan untuk menghadapi kiamat. Seandainya kita tidak menemui kiamat ya sudah, yaitu nanti adalah kiamat diri kita sendiri, kiamat masing-masing, yaitu kelak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya betul ya Pak. Jadi kalau model-model sekarang tuh judul-judul ini, terus tambah sulit tambah orang nganu, nalarnya itu nggak masuk menurut aku. Nalarnya itu nggak masuk Pak. Ini kalau kita bicara dengan orang intelektual itu, apalagi yang dari Kristen mau masuk Islam atau bagian orang pintar, no, orang yang atau apa gitu aja. Tapi kalau udah kiamat pasti ada, karena ada given dari Allah itu sudah menentukan kiamat. Ini dari agama manapun ada kiamat, tetapi apabila kita mempersiapkan diri kita dari mulai dari dulu lahir sampai sekarang, kita berupaya untuk ya tadi yang beribadah, bertakwa, beramal, berbaik dengan tetangga, saudara, semuanya lah, insya Allah kiamat akan kita lewati dengan kebahagiaan. Jadi saya juga sering ngomong seperti ini ya, karena agama lain itu kau masuk Kristen langsung masuk surga loh Pak, promonya seperti itu loh Pak, bener ya? Bener gak? Jadi kita jangan sampai kalah promonya dong. Iya dong. Tuh kamu masuk Kristen langsung masuk surga, oh itu kayak gitu. Ya di Islam juga iya, kamu masuk Islam ya masuk surga, malah ada plus-plusnya, yaitu enak di surga, karena di surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ya gitu. Kalau di Islam, tingkatannya mungkin paling tinggi, kan seperti itu Pak. Promonya harus seperti itu. Oh jurus, kamu dosa lah, malah kita nanti tidak dapat simpati dari agama sebelah kita, seperti itu. Ya seperti ini, kiamat juga gitu, jauh, putih-putih, wah kita harus nikmati kiamat itu kita hadapi, dan setelah kehidupan di sana, karena kita sudah hidup adalah pilihan pada saat pertama kita lahir terus sampai meninggal itu bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita. Saya rasa seperti itu ya. Tentunya semua setuju bahwa kita statement kiamat itu ada, tidak perlu ditakutkan, betul ya Bapak? Ya. Ngaten Pak Bambang, kalau ada salah saya dikoreksi maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ibu. Berarti kiamat dunia loh ini. Supaya tidak keseling, maksudnya masih nyambung dengan Pak Eka. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Prof, Pak Bambang, Pak Ustadz, dan juga terima kasih tadi Pak Eka, intinya menenangkan kita semua bahwa kalau kita kondisi seperti ini, insya Allah semuanya masuk surga ya. Karena sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, bagaimana nasib kami, sedangkan itu haknya mutlak Allah dan ada rahasia, sudah ada nameless, sudah ada daftar namanya. Ya Rasulullah menjawab, cukup kamu melihat apa yang kamu sering lakukan sekarang. Kalau kita lakukan sekarang silaturahim, kumpul di suatu majelis, lalu mudah saling memaafkan, menjalin kasih sayang, itu insya Allah siapa tahu ini ciri-ciri
masuk surga. Namun ada sedikit nih diskusi Pak Eka ya. Iya, Beda pendapat boleh ya Pak ya? Boleh. Iya, tadi sependapat untuk tidak sama-sama tidak takut dan kita happy semua di Iya. dalam Islam. Insya Allah ada jaminan masuk surga. Iya. Nah ternyata Pak, setelah saya teliti, saya cek di beberapa teman-teman yang non Muslim, maaf ya katakanlah yang menjamin masuk surga, itu saya ajak berlogika bahwa bagaimana kalau seandainya ada orang memperkosa anak kita, apakah dia juga dapat pencucian dari Tuhan dan diwakili dosa-dosanya artinya diampuni. Nah, sedangkan kita masih gondok ini, masih luar biasa kejahatannya. Nah, itu ternyata hukumannya ada Pak. Hukumannya adalah keluar dari umatnya Nabi Isa, lalu dia masuk neraka. Artinya justru lebih kejam. Kalau umat kita ini bisa masuk surga, tapi pencucian, tapi Rasulullah masih nganggap umat. Jadi mereka semuanya dijamin masuk surga. Kalau meninggal Kristiani, maaf ya, katakanlah agama tertentu, ya. Ini bukan hal yang rahasia dan ini sah-sah saja di tiap agama dan kita tetap bertoleransi tentunya. Tapi ini justru kita lebih keren, punya marketable, punya daya tarik karena meskipun buruk asal dia tidak mensekutukan Allah, itu tetap masuk surga karena masih umatnya Rasulullah. Ya dong. Dan di dalam agama kita logika, karena logikanya orang di seluruh dunia itu adalah punishment dan reward. Orang bergerak karena surga, tapi sebagian kecil ada orang yang bergerak karena aku takut masuk neraka. Dan itu software yang Allah berikan ke manusia yang memang notabene-nya takut terhadap hukuman. Ketika Cina mengatakan aku siapkan 100 peti mayat kaisarnya, aku siapkan 100 peti mayat dan 99 adalah kabinetku dan 1 adalah aku. Kalau aku sampai korupsi, peti mayat sudah di depan, sudah disiapkan. Nah, ketika punishment itu diseriusi, Pak, disikapi dengan rasa takut, itu juga menyelamatkan, Pak. Jadi dua khauf dan roja ini adalah dua sayap yang semuanya bermanfaat, insya Allah, Pak. Jadi rasa takut juga bermanfaat, rasa harap tadi juga keren. Intinya insya Allah kita semoga saja ditakdirkan masuk surga. Amin. Mohon maaf kepadanya. Insya Allah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saringan dari Pak Ibta tadi adalah jangan takut kiamat. Kalau saya ada filosofinya begini, tertawalah saat seperti mereka mentertawakan kamu saat kita menangis. Bisa dipahami belum? Tertawalah saat mereka seperti mereka saat mentertawakan kita saat kita menangis. Itu filosofinya tinggi dalam hal menghadapi kematian. Jadi kalau kita kematian itu, bagi yang mati itu suruh tertawa. Menghadapi tadi kiamat selanjutnya, sudah melihat surga. Seperti mereka mentertawakan kita saat kita menangis. Saat kita lahir itu kan menangis, Pak. Di sekeliling kita itu pada tertawa. Kalau tidak kita menangis, dia tidak tertawa. Dia tepuk-tepuk. Kalau kita menangis, justru mereka tertawa sekeliling kita. Selamat, bapak kita, ibu kita, pak kita, selamat gitu. Nah, tertawalah saat seperti mereka menertawakan kita saat kita menangis. Ya, waktu lahir kita tertawa ya. Tapi saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tertawa menghadapi surga yang begitu dekat. Kita rindukan sudah ada. Nah, orang lain menangis kehilangan kita. Kalau orang lain kehilangan kita kok dia tertawa, kita justru yang menangis nanti. Gitu. Itu filosofi yang jangan takut menghadapi mati, jangan takut menghadapi kiamat. Tetap semangat masuk Islam, bonusnya surga gitu.
Terima kasih karena tadi kami dapat 2 kajian di Baitur Rahman selesai, terus ke sini ya dapat buntutnya di sini. Alhamdulillah. Jadi, monggo yang lain. Oh, belum terlambat ya. Oke, Pak Man. 2 kiamat ya. Oh, enggak, jangan takut. Tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menarik kesimpulan dari Mas Catur tadi, apabila 2 agama Islam dan non-Islam itu sama-sama melakukan kejahatan, misalnya memperkosa seorang, tapi di dalam Islam itu adalah agama penyelamat. Di sini Islam itu artinya selamat dan memang agama penyelamat. Kalau di non-Islam itu hukumannya tadi apa? Dikeluarkan dari umat Nabi Isa ya. Umat Nabi Isa, tapi kalau di Islam itu tetap dianggap umat Nabi Muhammad selama dia bisa bertobat. Dan apabila dia bertobat pun dia dihilangkan dari hukuman itu. Tapi kalau dia nggak bertobat, dia tetap umat Nabi Muhammad tapi masuk neraka, dan itu sebagai balasannya di dunia dan akan kembali masuk ke surga karena itu. Yang saya dengar seperti itu. Jadi betapa keren lah agama kita itu bisa menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Yang termohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Tambahkan. Tidak pertanyaan. Jargon ini. Ya. Ibu ada pertanyaan? Apa kita omong nih? Diskusi lagi ya? Diskusi. Pak Jaman. Iya. Ahli nujum. Iya. Jadi ini tadi kita sebetulnya yang pokok utama di situ adalah kiamat, tapi lari ke surga. Terus aku tidak bisa menahan emosiku, semangatku gitu. Jadi orang yang masuk surga umat Islam itu tuh ada yang dihisab dan ada yang tidak dihisab. Oke ya, ini setuju semua ya. Terus kemudian ada yang pemerkosa tadi itu tetap bisa masuk surga, Pak. Karena Pak, yang tidak bisa masuk surga hanya 1 orang, yaitu orang yang murtad. Oke? Musyrik ya. Setuju semua ya? Ya sambal matur nuwun. Oh kita sama Lho iki soal iki kan ustaz sing bayarane lanang. Jadi omongan kudu sithik. Nek kedadean, apa kudu tambahan. Ya. Ada pertanyaan? Moga Pak, gua lagi mimpi. Anu Pak Resul Pak. Oh ibu-ibu. Kalau enggak saya tak selingi. Selingan ini. Kilas info. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tadi dibahas Pak Bang Kuritno sebagai apa ini namanya kiamat, saya tidak takut karena semua itu manusia itu baru hidup 1 kali, nanti 2-nya di alam kubur. Ya. Ini memang seperti saya ini kan nggak ngaji, nggak bisa masuk Al-Quran, tapi suasana di dalam hati saya atau di dunia di akhirat nanti, tapi seperti jalan mau ke surga itu seperti apa ini mau pergi ke sana, jalannya itu sudah tersendiri di sana, di atas tingginya ya. Jadi semua itu tidak takut jalan-jalan yang mau ke surga itu bukan jalan di laut, bukan jalan terbang, di atas jalannya itu mau ke sana aja yang nganter bukan manusia. Itu di telinga ada pengajian, pengawasan lah gitu. Nah itu mau berangkat aja ditanya sudah siap, sudah langsung terbang. Mendarat ya juga ada tempatnya, petunjuk tuh pintunya. Tuh. Tak lihat dalam surga tidak ada orang namanya apa itu susah. Semua orang itu di sana duduk manis, tidak ada yang memakai jelek-jelek. Ininya bajunya panjang, sarungnya gini, sarung apa betisnya hitam-hitam semua. Jadi saya mau masuk itu sudah ditunjukkan 3 jangka. 3 jangka itu saya melihat meja semua itu adanya buah-buah semuanya. Buah macam ngimpi apa tenang gitu? Ngimpi. Oh ngimpi. Ya, tapi kan ada buktinya Pak. Saya mau ngambil buah, itu buahnya dikasihkan saya 5 tak ambil. Duh.
saya bangun. Bangun, kalau saya sudah ngambil kita makan mungkin saya enggak di dunia, sudah di sana Pak. Ini dunia mimpi. Iya. Tapi tidak ada orang susah, buah-buah sudah tergantung semua ya, betul. Nanti saya mengambil, nah ini jeruk itu ketika bangun ya, umpama saya minum air, ya itu jeruk kita makan sudah. Kalau saya makan mungkin saya nggak pulang di sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja Pak. Iya, tidak apa-apa. Lainnya, monggo Pak Risul. Ayo Pak Ustadz Risul. Baik, langsung aja. Jadi apa yang mendasari kita sebagai umat Islam ini harus punya keyakinan mendasari di dalam Al-Quran bahwa kita itu masuk surga. Amin. Amin. Jadi kita sudah melaksanakan kita rukun iman, rukun Islam, kita sujud, kita sholat, tapi bahwa secara dalil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki belene ora. Dawa-dawa belene amplopnya kandel. Sekarang itu ada sisi dia. Ya, ada dua dalil, nakli dan nakli. Nakli artinya apa? Pemimpi tapi tempatnya. Nakli itu artinya berarti apa yang tersirat, tersaji dalam Quran dan hadis itu kan nakli. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Satu janji Allah dalam surat Al-Mulk ya, bahwa orang hidup itu diuji. Kita semuanya diuji untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Mana antara baik dan buruk yang timbang yang banyak yang mana? Kalau perbuatan baik kita sudah sampaikan Pak, kita kalau kita berbaik nggak usah khawatir dengan kiamat, dengan kematian ya. Kalau berbuat itu yang membuat kita kepada surganya Allah, kenikmatan seperti ini. Ya itu dalilnya dalil nakli ya. Kalau nakli jelas akal kita. Kira-kira kalau Tuhan itu lebih satu gimana? Bio nggak ada ngatur. Akal kita. Kalau dalam satu rumah tangga, ibunya satu, lakinya tiga, kira-kira bio nggak? Kira-kira nggak kira-kira? Kepalanya ada tiga. Ya, itu logika jawabannya. Ya. Jadi artinya kira-kira Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam sumastal ars. Allah ciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya, ada surga, ada neraka, ada gunung, ada sungai, macam-macam. Tidak ada keduanya, itu ada semua Allah yang ciptakan, dan Allah hanya bersiasana di ars, di atas Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh ada lokasi tempat siasana Allah namanya arsy Allah di situ. Nah ini misalnya yakin siapa yang ubah siang dan malam semua ada Allah. Itu dari dan hadis. Itu dari akil ya, dan akli itu ya bahasanya. Al-Mulk ayat berapa? Al-Mulk ayat 2. Ayat 2. Ya, makanya ya. Itu ya, dari itu saya sampaikan yang jelas semua orang yang mengaku Islam itu pasti masuk surga. Ada yang langsung tanpa hisab, ada yang lewat neraka dulu, dicuci dulu. Ngerasa gitu apa? Dulu ya. Setelah 1000 tahun, 5000 tahun, 100 tahun baru dimasukkan ke surga. Itu orang Islam. Karena dia punya cuma syahadat toh. Nggak punya sholat, nggak punya ngaji, nggak punya bubur, nggak punya silaturahmi seperti ini. Punyanya cuma syahadat toh. Nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngaji. Dihisab dulu di neraka.
baru ke surga. Berakhir juga karena sudah akan sudah bisa, nanti kita coba lagi hari Senin yang akan datang. Mungkin Mbak Rahmat bisa mengisi kandidat di sini. Semua sudah. Oh, awas dulu ya. Awas dulu berarti Mbak Nela. Ya. Mungkin maaf kalau kurang-kurang berkami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Taklim buka bersama sholat buka bersama puasa sunnah Senin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita menggunakan kajian yang disampaikan Bapak Haji Muhammad Umar Asyedik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.